Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar nanti mengikuti SKB-nya ya, dan mendapatkan hasil terbaik dan bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ya video saya sebelumnya, yaitu tentang soal dan pembahasan ya SKB Perikanan 2018 ya, untuk bahan belajar teman-teman. Oke, seperti apa soalnya? Simak videonya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, ini dia soal SKB CPNS 2018 ya, beserta pembahasannya yang part 2. Soal nomor 1. Tujuan dari pengelolaan sumber daya pesisir ya secara terpadu adalah sebagai berikut, kecuali pilihannya nih. A. Mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. B. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan semua pihak yang terlibat. C. Memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir. D. Pengelolaan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Atau yang E. Melibatkan masyarakat lokal. Nah, ini jawabannya adalah yang A teman-teman, mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Karena yang benar adalah tidak hanya mengejar ekonomi jangka pendek, tapi juga ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, ini adalah materi MSP teman-teman. Materi MSP itu adalah part 3 ya, video part 3 pada submateri nomor 18 teman-teman, pengelolaan masyarakat ekosistem pulau-pulau kecil. Nah, kita lihat pembahasannya secara lengkap ya. Nah, jadi pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah suatu proses interaktif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan secara optimal ya, dan berkelanjutan. Nah, tujuannya antara lain sebagai berikut. Nah, ada 4 ini. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan semua pihak yang terlibat, tadi benar. Memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, benar. Nah, 3. Pengelolaan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, juga melibatkan masyarakat lokal. Nah, tadi jawabannya yang A, mengejar kecuali ya, mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Oke teman-teman, soal nomor 2. Salah satu manfaat mangrove ya secara ekologis adalah A. Tempat wisata alam. B. Sumber bahan baku industri kayu. C. Sumber bahan baku kerajinan. D. Sebagai daerah pemijahan atau spawning ground. Atau yang E. Pengembangan kawasan pesisir. Ini jawabannya ya, untuk sebagai cara manfaat secara ekologis adalah yang D teman-teman, sebagai daerah pemijahan atau spawning ground. Nomor 2 ini soal materi MSP juga teman-teman. Materi MSP yaitu video part 3 ya. Ini pada submateri nomor 21, ekosistem mangrove. Nah, oke, kita lihat pembahasannya secara lengkap. Nah, jadi fungsi mangrove itu secara ekologis adalah sebagai habitat ikan untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi secara ekonomis adalah dimanfaatkan kayunya dan untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk dikelola untuk tempat wisata. Oke, jadi jawabannya tadi yang ini ya, yang D ya, sebagai daerah pemijahan atau spawning ground teman-teman. Oke, soal nomor 3. Di bawah ini termasuk parameter air secara kimia adalah kecuali. Nah, kecuali yang parameter kimia kecuali ya, pilihannya A. pH, D. DO atau dissolved oksigen ya, C. amonia, D. alkalinitas, atau E. suhu. Nah, ini kecuali adalah yang suhu teman-teman. Kecuali yang suhu, jawabannya yang E, karena suhu ini termasuk parameter fisika. Oke,
Kita lihat jawaban dan pembahasannya secara lengkap. Ini soal nomor 3 ini materi BDP teman-teman. BDP itu video part 2 ya, pada manajemen kualitas air. Nah, ini jawaban dan pembahasannya. Nah, parameter air ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Menjadi 3, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau secara fisika, yang pertama yaitu kecerahan atau kekeruhan. Nah, dari suhu. Nah, tadi suhu itu termasuk yang fisika ya. Makanya kecuali jawaban yang E, suhu. Salinitas, daya hantar listrik, dan arus gelombang. Kedua, parameter secara biologi. Nah, yaitu paling gampang itu dari plankton. Ada zooplankton dan fitoplankton. Terus ada bentos dan peripiton sebagai organisme yang dapat digunakan sebagai pakan ikan, teman-teman. Nah, ini yang ketiga nih, parameter kimia nih. Parameter kimia itu 1 pH, kedua DO, 3 nitrat ya. NO3, terus ada amonia, asam belerang, CO2, BOD, COD, TOM, dan alkalinitas. Nah, ini istilah BOD, COD, TOM ini saya jelaskan secara singkat ya. Kalau BOD itu biochemical oxygen demand, ini kebutuhan oksigen hayati ya. Jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut atau tersuspensi dalam air, teman-teman. Yang kedua ada COD, chemical oxygen demand. Ukuran oksigen yang dikonsumsi selama dikomposisi bahan organik atau non-organik. Yang ketiga ada TOM, itu total organic matter. Jadi kandungan bahan organik total suatu perairan, baik terlarut, tersuspensi, dan koloid, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, yang keluar itu seperti ini. Tadi di luar perkiraan, ya ini adalah ini basic ya, mata kuliah basic ini. Soal nomor 4. Kertas lakmus dapat digunakan sebagai indikator pemeriksaan kualitas air guna menentukan A. Senyawa fosfor, B. Sifat keasaman, C. Jenis mikroorganisme, D. Sifat kimia, atau E. Sifat fisika. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya, sifat keasaman. Nah, untuk menentukan sifat keasaman. Nah, ini adalah nomor 4 ini materi BDP. Pada submateri sama ya, yang tadi nomor 3, submateri nomor 3 manajemen kualitas air ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi alat ukur untuk mengukur keasaman adalah indikator alami. Itu bisanya ada buah-buahan gitu ya. Yang kedua indikator universal, yaitu dengan kertas lakmus. Yang kedua dengan larutan metil orange. Nah, kalau kurang dari 7 warnanya jingga. Nah, kalau lebih dari 7 pH-nya berarti warnanya kuning, teman-teman. Nah, yang ketiga itu dengan pH meter, nih paling mudah. Karena dengan pH meter maka akan secara digital berapa pH-nya akan muncul di layar, teman-teman. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Yang bukan termasuk parameter fisika kualitas air adalah A. Salinitas, B. Daya hantar listrik, C. Rasa, bau, dan kekeruhan, D. Sistem asam basa, E. Kecerahan perairan. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Sistem asam basa, teman-teman. Karena apa? Kalau sistem asam basa ini adalah pH termasuk parameter kimia. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi fisika itu parameter fisika adalah kecerahan, kekeruhan, suhu, salinitas, daya hantar listrik, dan arus gelombang. Nah, terus soal yang nomor 6 teman-teman. Soal yang nomor 6 waktu itu keluar soal seperti ini. Ini juga materi kuliah waktu basic ya, masih awal-awal ini, pelajaran awal-awal. Karena ini soal nomor 6 ini adalah tentang materi THP, teman-teman. Ini materi THP, submateri nomor 2 nih, tentang gizi ikan ini. Lipid pada ikan mengandung 2 asam lemak yang penting. Nah, yaitu apa nih? Pilihannya A. Dikosa, heksanoat, dan eukosa pentanoat.
B. Deikosa heksanoat dan alfa linoleat. C. Eikosa pentanoat dan linoleat. D. Deikosa heksanoat dan oleat. Atau E. Eikosa pentanoat dan palmitoleat. Teman-teman mesti nggak asing ya dengan istilah EPA dan DHA. Nah, sebenarnya ini jawabannya adalah EPA dan DHA. Cuma waktu itu di ujian itu nggak disingkat EPA dan DHA, karena kalau disingkat EPA dan DHA itu terlalu mudah. Makanya waktu itu jawabannya pilihannya itu ini, jadi kepanjangannya. Nah, ini ada jawabannya EPA dan DHA ya, DHA dan EPA. Ini jawabannya yang A. DHA itu singkatan dari deikosa heksanoat. Nah, kalau dan EPA-nya ini eikosa pentaenoat. Nah, ini jawabannya yang A, teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi terdapat dua jenis asam lemak omega 3 penting pada ikan, teman-teman, yaitu asam eikosa pentanoat yang biasa kita kenal dengan istilah EPA. Nah, dan kedua adalah asam dokosa heksanoat ya, yang lebih kita kenal dengan DHA. Nah, dokosa heksanoat asid atau heksanoid asid. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut soal nomor 7. Berdasarkan mutu kesegarannya, ikan yang paling segar adalah, nah, pilihannya A. Ikan yang di es. B. Ikan yang direfrigerasi. C. Ikan hidup atau ikan yang baru mati. D. Ikan dalam fase rigor mortis. Atau E. Ikan setelah rigor mortis. Nah, keluar soal ini dulu itu pas waktu menjawab soal ini juga agak ini ya, lupa inget nih ya, karena ini juga materi basic juga ini, jadi penanganan ikan ya. Nah, penanganan ikan, jadi pada kemunduran ikan ya, kemunduran mutu ikan. Nah, ini jawabannya adalah yang paling segar adalah yang C, teman-teman. Ikan hidup atau ikan yang baru mati itu adalah ikan yang paling segar. Nah, ada istilah rigor mortis, ada fase rigor mortis ya, ada pre rigor dan post rigor. Nah, jadi yang paling segar adalah pada saat ikan itu hidup atau ikan yang baru mati. Untuk soal nomor 7 ini materi THP, submateri nomor 12, teman-teman. Jadi teknologi pengolahan hasil perikanan ya. Kita lihat pembahasannya secara lengkapnya, bahwa ikan dipasarkan dalam bentuk hidup, segar, dan olahan, teman-teman. Nah, berdasarkan mutu kesegarannya, ikan hidup atau ikan yang baru mati merupakan produk yang paling segar, sehingga kesegaran ikan diukur berdasarkan tingkat perbedaannya dibandingkan dengan ikan hidup atau ikan yang baru mati. Jadi semakin jauh dengan standarnya ikan yang baru mati atau masih hidup, berarti semakin mundur mutu. Oke. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8, reagen atau bahan yang digunakan dalam pengujian protein adalah A. Lugol, B. Biuret, C. Benedik, D. Kertas buram, E. Kertas lakmus. Ini jawabannya nomor 8 untuk pengujian protein adalah yang B, teman-teman. Jawabannya yang biuret. Nah, ini juga kalau teman-teman yang ini ya THP, nah ini ada praktikum ini ya, pengujian ini ya. Ini biuret jawabannya yang B. Ini materi THP. Ini pada mata kuliah kimia pangan. Submateri nomor 4 ya, teman-teman, dari video pertama. Nah, oke. Kita lihat pembahasannya ya, teman-teman. Jadi pengujian zat makanan itu antara lain, pertama uji amilum atau karbohidrat, teman-teman. Nah, dengan yaitu zatnya namanya lugol atau kalium iodida. Jika positif, bahan makanan tersebut akan berwarna biru kehitaman. Nah, yang kedua adalah uji lemak, teman-teman, dengan kertas buram. Lah, maka jika bahan makanan tersebut ini positif mengandung lemak, maka kertasnya menjadi transparan. Yang ketiga, uji glukosa. Nah, glukosa dengan benedik. Nah, jika positif maka akan berwarna merah bata atau orange. Yang keempat, uji protein, teman-teman,
dengan bahan campuran NaOH dan CuSO4 atau lebih dikenal dengan biuret. Nah, makanya tadi jawabannya adalah yang B. Nah, jika positif bahan makanan tersebut mengandung protein, maka akan berubah warna menjadi ungu. Nah. Oke teman-teman. Selanjutnya nomor 9. Jenis penyakit infeksi yang sering menyerang ikan nila adalah kecuali. Pilihannya A. Trichodina sp, B. Saprolegniasis, C. Epistylis sp, D. Bercak merah, atau E. Virus WSP. Nah, jadi untuk yang ini ya, nomor 9 ini materi BDP, submateri nomor 4 tentang parasit dan penyakit ikan ya. Teman-teman ini ya belajarnya tentang ini penyakit ikan yang sering dibudidayakan masyarakat aja, misalkan lele, nila, nah, misalkan seperti itu. Kalau udang ya udang windu, udang faname gitu ya. Penyakit yang umum menyerang, karena nanti soalnya paling yang keluar dari jenis-jenis penyakit yang menyerang yang pembudidaya yang umum dibudidayakan di Indonesia. Nah, kalau tahun lalu tuh yang keluar ini penyakit yang menyerang ikan nila. Nah, ini kecuali ya. Jadi yang kecuali adalah yang E teman-teman, virus WSV. WSP ini adalah white spot virus ya, atau bintik putih. Ini biasanya menyerang pada udang teman-teman. Nah, ini udah sangat terkenal kalau di kalangan petambak udang. Nah, ini virus WSP. Oke. Kita lihat pembahasannya ya. Jadi jenis penyakit yang sering menyerang ikan nila teman-teman. Ini Trichodina sp. Nah, ini menyerang bagian kulit, sirip, dan ingsan teman-teman. Nah, kedua saprolegniasis. Ini menyerang telur, larva, dan benih ikan. Nah, ketiga epistylis ini sp ini menyerang organ dalam, kulit, ingsan, dan sirip. Nah, yang keempat adalah bercak merah. Ini penyebabnya biasanya dari bakteri Aeromonas dan Pseudomonas. Menyerang kulit, nah, menyebabkan borok teman-teman. Nah, oke. Soal nomor 10. Nah, bila air mempunyai pH yang tinggi, maka salah satu cara untuk menurunkannya adalah, nah, kalau di soal sebelumnya tadi tentang parameter-parameter apa air ya. Lah ini gimana nih caranya kalau pH-nya tinggi, untuk menurunkannya gimana? Nah, sebagai seorang sarjana perikanan, kita dituntut harus mengetahuinya. Ini makanya dari tim pembuat soalnya membuat soalnya seperti ini. Jadi salah satu cara untuk menurunkannya adalah pilihannya A. Aerasi yang intensif, B. Ditambah potongan batu kapur, C. Ditambah daun ketapang, D. Ditambah pecahan kulit kerang, atau E. Ditambah probiotik. Nah, ini jawabannya adalah untuk menurunkannya adalah jawabannya yang C teman-teman. Ditambah dengan daun ketapang ya. Ditambah dengan daun ketapang, ditaruh di dasar kolam teman-teman. Nah, ini adalah materi BDP masih di manajemen kualitas air teman-teman. Submateri nomor 3. Nah, video part 2 ini. Oke, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Nah, jadi pH ideal untuk budidaya ikan adalah di angka 6,5 sampai 8 ya. Ada yang referensi 1 6,5 sampai 7. Nah, kisaran seperti itu. Ada yang 6,5 sampai 8. Nah, jadi cara menurunkannya adalah dengan merendam daun ketapang di dasar kolam. Nah, jika sebelumnya telah direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan zat taninnya teman-teman. Nah, karena zat tanin ini bisa menyebabkan airnya menjadi kuning teman-teman. Nah, tentunya tidak baik untuk pertumbuhan ikan. Nah, oke. Jadi kalau untuk menaikkannya yaitu dengan menggunakan saringan ya, terdiri dari batu koral, pecahan kulit kerang, potongan batu kapur pada saluran aerasi kolam teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan batu karang yang direndam di dasar kolam. Jadi semakin banyak batunya, maka semakin cepat naik pH-nya. Nah, oke, sekian dulu ya teman-teman. Ini semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Allahumma amin. Ini jika teman-teman yang berminat untuk soft filenya ya, atau soft copy-nya dari latihan soal dan pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar dengan beserta alamat emailnya ya teman-teman. Nah,
Dan jika teman-teman berminat untuk part berikutnya, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan jika saya mengupload, yaitu untuk part 3-nya. Insya Allah akan saya sajikan part 3-nya sebelum teman-teman yaitu ujian SKB tahun 2020 ini. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.